Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Kayaknya sih kalau tiap hari ketemu anak-anak langsung ke kelas mau jam pagi, jam siang selalu bilang semangat pagi. Jadi Bapak Ibu jawabnya pagi luar biasa. Walaupun sekarang udah siang, udah mendekati sore. Setuju Bapak Ibu ya? Semangat pagi luar biasa. Nah mungkin sebelum saya melanjutkan, saya punya share ke Bapak Ibu. Enaknya kita tuh nyanyi dulu kan? Nyanyian ini bisa Bapak Ibu kasih tahu kepada anak-anak di kelas, karena ini juga belum saya lakukan di kelas. Jadi bagaimana anak-anak bisa mengenal P5. Jadi kalau ditanya paham. Jadi lagunya gini Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bapak Ibu lihat sama P5 juga memang masih dalam. Ya, oke ya, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa Bapak coba yang saya? Pakai gaya. Mungkin coba dites Pak Basit. Jangan tepuk tangan itu apa Mas? Ini loh sini dong Pak Ridwan. Kita lakunya Beca. 1, 2, 3. Saya ulangi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa ya? Karena saya tambah suara, saya cuma tambah aja. Ya. Oke. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, bertakwa
Oke, ya sekali lagi ya. Beriku apa dong? Semangat beriku. Ada nama di pelatihan. Apa? Ada rapat ya? Kenapa? Jadi nggak Oh, semangat. Sabar beriku. Kalau kata orang indah pada waktunya. Oke Bapak Ibu, jadi pada pertemuan hari ini saya ingin men-share ilmu yang saya dapat di program Guru Penggerak. Artinya ini semua juga buat saya pribadi. Ya, saya juga untuk buat saya pribadi untuk agar saya lebih baik. Karena saya juga baru tahu bahwa ternyata ada beberapa hal yang mesti saya evaluasikan. Ya, oke, Bu Mercy, mohon maaf. Ya, oke. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Konsep intinya saya akan memberikan suara saya menggema ya. Iya. Ya. Jadi konsep intinya adalah di sini saya saling share apa yang pernah saya dapat di program Guru Penggerak. Dan tadi saya bilang bahwa ini terutama untuk saya pribadi. Dan saya ingin menularkan kebaikan kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Mari kita menjadi guru yang sesungguhnya, termasuk saya pribadi. Katakanlah saya punya pengalaman mengajar yang kemarin-kemarin, katakanlah mungkin harus saya rubah di saat ini. Nah, budaya positif yang ingin saya sampaikan adalah tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, lalu ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin kelihatan banyak, tapi sebetulnya nggak banyak. Semangat ya Bapak Ibu? Ya, oke, terima kasih. Kalau kita bicara pembelajaran paradigma baru, karena pada dasarnya kita tahu bahwa tokoh pendidikan kita siapa Bapak Ibu? Luar biasa ya. Berikan plus buat Bapak Ibu. Gajah Dewantara. Apa slogannya mungkin yang tahu? Ya, saya mau ngirim. Ingarso si Tulodo, lalu Ingarso Mangun Karsa dan Tuturi Andayani. Oke ya. Luar biasa untuk Bapak Ibu guru ya. Nah, di sini kita bicara pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang, yaitu adalah prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya berdiferensiasi Bapak Ibu, bahwa di dalam kelas pasti anak-anak kita kan beraneka ragam. Ya, ada yang rajin, ada yang males, ada yang bad mood, pokoknya beraneka ragam dan sifatnya unik. Nah, di sini guru harus merangkum, harus mengakomodir keragaman peserta didik yang secara beragam tersebut. Namanya adalah pembelajaran diferensiasi, adalah pembelajaran memenuhi kebutuhan murid, maka kita sebut adalah pembelajaran diferensiasi. Ini ada pakai mic ya? Oke. Nah, sehingga para peserta didik harus mempunyai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita nyanyikan. Belajar Pancasila. Oke, nah ini adalah yang kita pahami selama ini. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada gambar ini udah lihat. Ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Benar nggak sih Bapak Ibu? Iya. Benar nggak? Guru mengontrol murid yang kita lakukan selama ini ya? Masuk nggak masuk? Kalau nggak masuk nanti bersentil. Masuk kalau nggak masuk nanti Bapak jewer. Gitu begitu Pak Ridwannya. Masuk KPPS. Kamu nanti. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ini sih gara-gara kamu bla 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 bla. Itu bisa
Bisa nggak bisa muatkan karakter? Kamu tuh dari tadi ibu lihat kamu tuh bercanda aja sama si Teddy, gitu kan ya? Teddy lagi nih. Iya. Terus kemudian pokoknya, nah terus kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Boleh nggak sih? Benar nggak sih? Dewasa itu berhak memaksa. Nah sini, kamu kan lebih kecil daripada saya. Lebih kecil, benar ya? Ya. Nah. Tergantung kontennya. Kalau dalam Islam 7 tahun ke atas harus bahasa sholat. Oh iya. Kalau itu sabda Rasul. nah sabda Rasul ya. Jadi kalau nggak sholat harus dipukul. Itu sabda Rasul. Murid nggak sholat, saya pukul. Kalau ya gitu ya. Ini kalau pakai hadisnya. Oke, itu miskonsepsi teori kontrol Bapak Ibu. Nanti kita lihat. Nah, mengubah paradigma stimulus respon itu ke pendekatan teori kontrol Bapak Ibu. Ini stimulus respon, ini teori kontrolnya. Bisa diperhatikan Bapak Ibu ya. Realitas kebutuhan kita sama. Realitas bahwa kebutuhan kita berbeda. Benar gak sih? Di dalam kelas, pasti pada saat kita memulai kelas, kalau Bapak Ibu langsung gujuk, buka materinya, ngomong aja gitu, apakah bisa mencapai yang diinginkan oleh peserta didik kita? Pasti enggak. Pasti kita butuh anak-anak itu siap. Karena diferensiasi itu ada 3: kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Anak-anak kita siap nggak sih untuk menerima materi kita? Ya. Kemudian realisasi teori kontrol itu bahwa setiap anak itu mempunyai ragam yang berbeda-beda, unik. Terus semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Benar nggak Bapak Ibu? Coba cermati ya, cermati. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita nggak bisa nih mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita, tapi kalau kita tidak mau memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus responnya adalah perilaku buruk bisa dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar nggak sih Bapak Ibu? Perilaku buruk adalah suatu kesalahan. Tapi semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Pada saat ini hari anak-anak itu nggak mau mengerjakan tugas, mengerjakan PR, pasti dia punya tujuan. Apa tujuannya? Kondisinya nggak enak badan, tapi orang tuanya suruh masuk, memaksa masuk, karena dibilang sakit. Anak itu, orang tua merasa bahwa anak itu bohong, disuruh masuk ke sekolah. Nah, tapi pas nyampe sekolah ternyata dia tidak bisa mengerjakan tugas. Nah, terus saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau udah dibujuk nggak bisa juga, maka dilakukan pemaksaan. Tapi teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, menang. Padahal harus kita berpikir adalah menang dan menang. Begitu juga kita di dalam kelas. Kita berusaha apa yang kita berikan kepada anak, nanti efeknya anak itu juga bisa menerima pembelajaran yang kita berikan. Oke, kemudian disiplin positif Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah disiplin sama dengan aturan? Disiplin apakah sama dengan aturan? Sama nggak Pak Basi? Menurut Pak Ridwan beda ya, disiplin dengan aturan. Menurut Bu Amel beda. Menurut Bu Mercy beda. Ya, aturan, disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, yang kita usahakan disiplin ada di sini adalah disiplin positif. Artinya sekolah punya aturan. Setiap
Tiap kelas punya kesepakatan. Nah, setiap kesepakatan dan aturan itu harus dilaksanakan oleh seluruh ruang lingkup yang ada di suatu instansi atau suatu organisasi, katakanlah sekolah. Nah, untuk mencapai itu maka perlu disiplin agar aturannya bisa dilaksanakan. Karena disiplin itu sebetulnya apa sih disiplin itu? Kalau di sini bilang adalah belajar, yang mengacu adalah tanggung jawab. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk memperdayakan kesadaran. Jadi kalau bisa anak-anak melakukan, oh saya harus datang ke sekolah lebih pagi, itu adalah kesadaran. Karena kalau kesadaran itu tumbuh, otomatis dia akan bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah. Benarkah begitu Bapak Ibu? Benarkah begitu Bapak Ibu? Ya, oke. Sebagai cepat langsung next gitu. Berarti nanti Pak Sukojo juga dia tahu anak-anak kita. Kalau anak-anak mengerti semua. Iya Bu. Yang penting cepat selesai belajarnya. Tingkat cepat yang bagus. Semakin cepat semakin bagus. Nah itu ya. Nah kemudian ini adalah kebutuhan dasar Dr. William Elaser, bahwa pada dasarnya 5 kebutuhan ini harus ada di dalam diri manusia. Pertama adalah penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, lalu kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu, pada saat kapan Bapak Ibu punya rasa kebutuhan penguasaan? Ya. Kenapa? Pada saat apa Bapak punya rasa penguasaan? Pada saat apa? Penguasaan. Oh, pada saat di rumah memiliki materi. Saya guru nih, saya masuk kelas. Saya lebih tahu daripada Anda, gitu. Saya ada di depan ini. Dia punya kuasa. Apalagi kamu nggak tahu matematika kan? Nih, saya guru matematika. Terus kapan Anda bisa merasa punya rasa kasih sayang? Saat kapan kasih sayang itu timbul pada diri Bapak Ibu? Pada saat kita melihat adanya apa? Ada sesuatu yang memacu kita untuk iba, kasihan. Terus kebebasan. Pada saat apa Bapak Ibu kebebasan? Pada saat semua tugas-tugas sudah selesai, udah ngoreksi, udah masukin nilai rapor, maka selesai. Kesenangan. Kenapa Bapak Ibu kesenangan? Hal-hal yang kecil bisa jadi senang kan Bapak Ibu ya, dengan belajar ya. Dan terakhir ada bertahan hidup yang kita lakukan saat ini, bertahan hidup. Oke, ada namanya motivasi intrinsik murid, adalah dorongan yang tumbuh karena ada kesadaran dalam diri sendiri. Itu yang kita butuh Bapak Ibu. Jadi kita butuh pada anak-anak itu adalah motivasi intrinsik, motivasi dalam diri sendiri. Oh saya harus sholat berjamaah. Oh saya harus baca tadarus nih. Nggak mesti jadi. Dan beberapa kayaknya saya lihat udah mulai tumbuh nih Bapak Ibu di kelas berapa kemarin. Saya keliling, gak perlu ada gurunya, itu anak udah pada tadarus. Nah, berarti itu luar biasa. Luar biasa ada kesadaran diri. Oh ini waktunya tadarus. Ya ini nggak usah ya. Nah ini nilai-nilai disepakati bersama, lepas dari suku bangsa ya, lepas dari agama, bahasa maupun latar belakang apapun. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Apa tadi profil Pancasila? Ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oh salah nada ya. Ya, nah itu contoh nilai kebajikan. Terus kalau di beberapa
institusi lain itu namanya Ibo Primary Youth Program. Ini kalau kita kan dinas pendidikan ya, Kemdikbud lah ya, B5. Tapi kalau di PYP ada lain, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati dan selanjutnya. Terus ada lagi keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Jadi intinya adalah ini nilai-nilai kebajikan, dan saya yakin terutama karena di sini muslim semua ya. Nah, Pak Subojo kayaknya kan yang Bu Mercy ya, kayak saya yakin Bu Mercy juga pasti punya sama pendapat yang sama bahwa semua agama memberikan rasa kasih sayang, saling hormat, menghormati dan seterusnya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu? Masih 20 menit baru 20 menit. Nah ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Benar gak sih Bapak Ibu? Coba sekarang saya mau tadi targetnya Bu Prigo. Bu Prigo tadi cukup mengalami apa namanya Pak Bu, ketidaknyamanan, gelisah, galau, karena teman-temannya lain udah dipanggil untuk dilantik, tapi Bu saya kok belum dipanggil gitu. Ya, itu pasti dipikirin sama Bu Prigo. Itu pernah saya lakukan Bu Prigo. Jadi saya di sekolahan pada saat itu yang diterima CPNS itu 5 orang. 5 orang Bu Prigo, tapi semuanya 4 duluan, saya paling belakangan dapat NIP-nya. Prajaknya belakangan, dilantiknya belakangan. Tapi saya easy going, pokoknya nanti pasti dipanggil. Gitu. Awalnya ya kayak Bu Prigo, galau. Ya tapi nanti ya tinggal web tulis saja. Tenang Bu Prigo, tenang Bu Prigo. Gak akan kemana-mana. Bukan begitu ya Bu Mercy, kita pernah begitu ya. Oh ya, Mercy ya bukan Bu. Oke, nah tadi ya segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan adalah kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Nah, tadi bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Ya, mudah-mudahan masih betah ya Bapak Ibu ya, duduk ya. Bertahan hidup. Terus kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Dipedulikan, berbagi, kerjasama, itu adalah rasa kasih sayang dan merasa diterima. Rasanya nggak nyaman kalau kita di dalam ruangan sendiri, orang lain sedang bercengkrama dengan yang lain, seolah-olah kayaknya kita merasa tidak diterima. Terus kedua adalah penguasaan, itu kaitannya adalah harga diri, keinginan untuk ditanggapi. Kalau Pak Ridwan nanya ke saya cuekin, pasti galau. Jadi harus ditanggapi, ya kan? Ya, terus pemimpin berprestasi diakui dan diterima. Kemudian kebebasan, kita mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, terus mampu mengendalikan arah diri. Kita mandiri dan kita berharap anak-anak kita juga bisa mandiri. Diterjun di lapangan, dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa, itu juga adalah salah satu 5 kebutuhan dasar manusia. Gak ada lah manusia sejutek apapun pasti dia namanya butuh kesenangan, butuh kesenangan. Ya, oke. Nah, ini motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, dan untuk mendapatkan gini, biasanya anak-anak itu kalau melakukan tugas yang kita inginkan atau katakanlah disuruh Bapak Ibu gurunya, pasti ada beberapa motivasi. Motivasi yang pertama adalah ini instruksi. Ayo anak-anak kerjakan tugas, dia akan mengerjakan tugasnya. Karena apa? Misalnya untuk menghindari hukuman, takut nanti diomelin Bu Filia. Bu Filianya kan orangnya sangat pokoknya ngerjain daripada nanti Bu Filia ngurangi nilai saya, takut hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan, saya mau ngerjain Bu Filia biar dapat nilainya.
Saya mau ngerjain tugasnya Pak Basit, olahraga senam, lincah, gitu kan? Biar dapat apa? Biar dilirik Pak Basit. Biar mendapat penghargaan dari orang lain. Untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan cara yang mereka percaya. Saya ngerjain tugas, emang saya adalah pelajar, makanya saya ngerjain tugas. Apa kekencangan ya? Harus semangat ya. Cek 1 2 3 cek. Oke, kalau ada baru datang kita jangan lagi aja. Oh ini ya. Oke Bapak Ibu guru, mari kita berikan dulu. Oke, berdiri dulu ya Bapak Ibu, lebih enak berdiri. Biar bisa ini di tangannya. Ya, ayo bis. Ayo ya. Ya nanti ini menjadi Pak Bi ya, jangan lupa ini direkam ya, karena ini adalah hasil kerjasama ya. Oke, siap ya? Saya ulangi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke ya? Boleh ya? Saya mulai. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya. Bu Messi mau coba? Boleh. Oke Bapak Ibu ya, tadi saya kembali lagi ke tadi bahwa motivasi perilaku manusia. Jadi anak-anak mengerjain tugas, katakanlah siswa mengerjain tugas pasti ada motifnya. Ada motivasi intrinsik artinya dia untuk menghindari ketidaknyamanan, biar nggak dihukum, atau dia mau dikatakan bilang bahwa dia paling jago, dia paling pintar, atau dapat penghargaan. Ada motivasi intrinsik, ini yang paling penting Bapak Ibu. Dia punya kesadaran diri untuk menghargai dirinya. Makanya dia mengerjakan sesuatu itu ada atas kesadaran diri. Oke. Ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Coba perhatikan Bapak Ibu, ini ada hukuman. Hukuman itu tidak terencana tiba-tiba, benar nggak? Ya. Ya nggak sih? Ya. Ada yang pernah dialami Pak sih? Ya. Hukuman terencana ada Pak? Pernah dialami? Di contohnya? Gampang juga. Kenapa tiba-tiba saya digampang? Terus tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifatnya satu arah. Benar nggak? Lo diem, gue yang ngomong. Iya nggak sih? Lo diem lo, gue yang ngomong. Belum tahu hukuman fisik. Push up. Iya nggak sih? Pernah nggak merasakan gitu waktu SMA? Siapa nanti waktu akuntansi? Milih ngerjakan. Saya gemeteran. Soalnya Bapak Ibu dulu menggaris panjang yang kayu, tahu nggak sih? Betis saya dipukul, tas. Itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Betis saya dipukul, tahu akuntansi saya. Itu dulu nggak pernah cerita sih sama orang tua. Benar nggak? Karena harus disepakati. Terus sikap guru selalu memonitor.
Badminton. Nah, proses restitusi itu berbeda dari hukuman dan konsekuensi. Dia menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Karena pada dasarnya bahwa manusia semua orang bisa berbuat salah. Jangan hanya salah satu dia mendapatkan kesalahan seolah-olah dia adalah sepenuhnya salah. Walaupun besoknya salah lagi. Contohnya siapa Bapak Ibu? Yang bolak-balik ke begal gitu ya. Indra. Nah, terus adalah proses kolaboratif. Nah, Indra, Teddy ini harus dilakukan proses restitusi. Ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ayo, solusinya apa? Walaupun ditanya bengak dong. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa kira-kira Bapak Ibu saat ini posisinya sebagai apa? Ya, 5 posisi kontrol. 1, penghukum, pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, memantau dia memantau gitu ya. Dari kaca, mantap. Atau sebagai manajer. Kira-kira apa Bapak Ibu? Bapak Ibu ingin seperti apa jadi posisi kontrol dulu? Pak Ridho jadi apa Pak Ridho? Jadi teman. Bu Amel? Mau jadi apa di 5 posisi kontrol? Pemantau. Bu apa? Kira-kira apa? Oh, Bu Amel sebagai apa? Teman? Pemantau. Pak Imam? Manajer. Bu Brito? Jadi apa kira-kira? Bu Brito ingin jadi apa sebagai posisi kontrol dulu? Teman. Bu Miss Bucia? Pemantau. Miss Henny? Teman. Miss siapa? Teman. Miss Ayu? Saya mau jadi diri sendiri. Jadi apa? Kalau apa bahasa besar? Jadi kamu. Oh, teman dan pemantau. Bu Riri kira-kira? Pemantau teman. Pemantau. Sama lagi berdua. Pak Basit. Pemantau teman. Teman. Bu. Taman kan ini. Bu Messi. Saya jadi pernah jadi. Pernah menghukum, pernah membuat rasa bersalah, pernah jadi teman, pernah membantu, pernah manajer. Ya, makanya kita pernah ya namanya segala sesuatu kita pernah melakukan itu gitu kan. Nah, sebenarnya sih apa sih? Nah, ini kita lihat. Contoh penerapan. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Misalnya di depan tuh Pak Iwo lagi pikir. Kan? Dia nggak pakai itu periwitan pada saat upacara pramuka. Hormat bendera selama 1 jam. Berarti dia apa? Tapi pembuat rasa bersalah. Udah berapa kali ibu bilang harusnya memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Berkali-kali gak pakai periwitan. Siapa tuh aksan? Siapa enggak? Nah, ya itu adalah membuat rasa bersalah. Anak merasa bersalah enggak, karena dia begini kata-katanya. Udah berkali-kali, ada kata berkali-kali. Itu ada rasa bersalah. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Terus ada lagi nih. Teman. Ini kalau Bapak Ibu sebagai teman tadi teman ya. Ada anak nggak pakai upacara apa yang namanya baju mater. Ya. Ayo dong nak, ikutin aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Itu ibu lah. Kali ini ya sudah tidak sekali ini sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Terus saya lakukan selama ini kalau jadi kemarin telat tuh jadi teman berarti kita masih jadi teman. Tapi kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Ya pemantau ya. Kamu tahu konsekuensinya setelah upacara kamu beli tuh atribut di koperasi sama Bu Ibu. Beli tuh harganya udah ada. Dan jangan diulangi lagi. Nah itu pemantau. Pemantau kan gitu ya bahasanya ya. Kelihatannya relax nih Pak gurunya tiba-tiba ngomongnya tajam.
Terus kalau misalnya manajer, apakah kamu kira kamu tahu kesalahan dulu? Iya bu, saya nggak pakai baju alma mater. Kamu tahu nggak resiko apa yang kamu lakukan? Iya bu, saya tahu resikonya. Bagaimana cara memperbaiki masalah? Ya udah bu, saya mau bersihin kamar mandi aja deh. Benar? Benar. Apa yang bisa lakukan kalau kamu benar-benar melakukan membersihkan kamar mandi? Ya bu, nanti saya kirim foto, teman-teman saya kirim foto. Saya akan lakukan hal ini dengan benar. Ada kesadaran nih, jadi ada motivasi intrinsik di dalam dirinya. Nah, kira-kira di antara 5 ini, setelah tadi kita tahu satu persatu, paling efektif yang mana? Jadi apa? Jadi apa? Nah, seperti ini kata-katanya. Ini kira-kira posisi kontrol sebagai apa nih? Saya kecewa sekali dengan kamu, Teddy. Buat rasa salah. Apa nih? Kira-kira tadi? Di antara 5 posisi kontrol dulu apa aja tadi Bapak Ibu? 1, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, keempat, kelima, manajer. Kira-kira ini kalau istilah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apa 5 posisi kontrolnya? Teman, saya kecewa sekali dengan kamu. Teman, ada lagi mungkin yang berpendapat lain? Pembuat rasa bersalah. Ada lagi? Basit, Pak Basit? Benar. Ya, jadi kalau menurut saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat rasa bersalah. Betul, Bapak Ibu. Kamu tuh. Ya, jadi dia merasa bersalah karena gurunya kecewa. Jadi dia merasa bersalah gitu, mengecewakan guru. Terus kali ini Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Lalu aja kamu salah. Itu pakai selalu ibu-ibu di rumah juga gitu. Padahal tuh kalau anak-anak memang selalu nggak juga kali gitu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Selalu salah. Apa kira-kira Bapak Ibu? Penghukum. Rasa bersalah. Gue kira-kira apa? Pemantau. Miss Mutia kira-kira? Pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tadi sampai bilang penghukum siapa saya? Penghukum. Bu Sipa? Pemantau. Mana ini? Pemantau. Pak Imam? Kata-kata ini? Penghukum. Kan dia ngejudge, Bu. Iya, kamu tuh selalu salah. Berarti wajar dari PKM aja. Untung benar guru PKM. Kalau enggak sama sih. Oke. Terus kali ini Bapak Ibu, ayo lakukanlah demi Bapak Ibu. Kita pernah lakukan tuh. Ayo pernah demi Bapak demi Ibumu tolonglah subscribe gitu. Ya. Ayo lakukan ya. Teman. Teman ya. Saking saya capeknya. Ayo dong. Ayo teman. Itu berarti bahasa teman. Siap. Kalau ini Bapak Ibu, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu nggak akan pernah dapat nilai kalau kamu Manajer ini. Manajer. Mantap. Jangan salah Bu. Manajer. Guru BK ditekan. Begitu malu. Apa kira-kira? Beriku apa kira-kira? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Apa? Ya, ada manajer tadi apa? Pemantau. Bukan. Manajer saya. Manajer. Apa sih? Pemantau. Saya kembali lagi ke kasus sebelumnya ya, maksudnya kalau ini ada kasus tadi tidak pakai atribut lengkap nih. Kadang-kadang tuh si Sahrul tuh, si Ayub tuh, bawa topi tuh, Ayub ya. Dia bawanya topi, ayo dong ikuti aturan sekolah. Ini udah gimana rasanya kalau ayo dong, tapi
Ayun, mana kamu nggak pakai topi? Jongkok kamu 1 jam. Nah itu ngomong. Terus tapi kalau misalnya pembuat usaha, kamu tuh selalu, nah gitu kan, udah ngejas. Terus kalau teman biasa rasanya, masih ada toleransi kalau teman, banyak toleransinya gitu kan. Nah udah gampang lama Pak Iwan nanti jadi teman dulu buat kita. Gitu kan. Terus kalau pemantau, bahasanya udah diam, tapi kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kayaknya udah bawaannya udah ada bahasa-bahasa. Resikonya tuh. Iya, risiko yang akan dihadapi. Nah, sedangkan manajer ada suatu komunikasi. Ada namanya tadi motivasi intrinsik, membuat orang lain sadar diri. Apa sih? Kenapa sih kamu nggak pakai topi? Maaf Bu, tadi saya nggak pakai topi benar-benar buru-buru. Sampai saya lupa naik topi saya. Kalau saya kan Ya, aku dari sini nggak dipakai lupa, aku pakai lupa. Kalau pernah lupa uang saku, saya gini aja, aku malu sendiri. Kamu pernah lupa uang saku nggak? Kalau saku lupa, kamu balik lagi nggak? Balik lagi Pak. Uang jajannya lupa balik lagi. Karena resiko dengan kehilangan topi dengan uang jajan lebih resiko kehilangan uang jajan. Dia nggak bisa pulang Pak. Nggak bisa pulang balik ke rumah kalau nggak mau uang jajan. Gitu kan misalnya. Oke, nah jadi kalau tadi kata-kata ini, yang ini kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi kalau pemantau dia ngasih tahu dulu resiko yang dihadapi baru. Nah itu tuh pemantau. Oke, ini yang berarti kira-kira pemantau. Aduh, guru BK-nya bisa. Nah, ada kamu buat guru BK. Tadi ya. Yes. Nah kemudian ini Bapak Ibu. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Ini pasti pas banget dari Pak Iwan. Jawab dengan tepat dan manajer. Baru satu ya. Cepat dan tepat. Jadi tadi semuanya teman semua. Iya, teman. Ya. Iya. Oh iya iya. Karena Bu Messi rumahnya lebih jauh dari itu. Iya. Sama jauh. Baik Bu. Ya, lanjut ya. Oke. Kemudian keyakinan kelas. Nah, kira-kira mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Peraturan Mengapa? Iya. Peraturan mengikat, terpaksa ada keterpaksaan. Oh, peraturan kelas mengikat terpaksa. Kalau keyakinan? Kesadaran. Ada lagi mungkin jawabannya selain jawaban Pak Sukoco? Ikutin Bu Yuli. Yes. Saya kemarin bilang begini, ini sebenarnya kita nggak perlu ada ya, kalau kita ada kebersihan. Jadi anggap aja meja. Boleh Pak, mungkin bisa mainnya biar bisa dari Sukoco ya. Oke, Saya kan Pak Sukoco pengalaman apa yang terjadi di kelas kemarin. Ya, pengalaman saya diberi tugas tambahan kelas. Pertama saya tentang kalau kebersihan kelas itu saya menekankan dulu tanggung jawab itu tanggung jawab kelompok, tapi tanggung jawab warga kelas. Saya hanya bilang anggap saja itu bangku meja di depan kalian duduki, meja kalian hadapi itu kamar privasi kalian. Kira-kira kalau kamar privasi kalian maunya rapi, bersih atau iya Pak. Nah sekarang jika di kolong bangku meja kalian itu ada sampah, pungut aja gotong royong. Padaran gotong royong langsung buang tempat sampah. Kalau itu berlaku, sebenarnya nggak perlu berpikir. Kalau kesadaran itu berlaku nggak perlu berpikir sebenarnya, karena setiap warga kelas sudah menyadari dan butuh dengan suasana yang bersih dan rapi itu aja. Oke. Terima kasih. Plus dong Bapak. Jadi luar biasa Pak Sukoco sudah membuat murid kelasnya ya. Ya, untuk memberikan keyakinan, ayo setiap masing-masing harus punya rasa kebersihan. Ya, ada pengalaman lain mungkin Bapak Ibu. Jadi apa? Kira-kira mengapa keyakinan kelas?
kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Tadi sudah dijawab Mas Gojo bahwa kalau peraturan kelas itu mengikat, tapi kalau keyakinan memberikan kesadaran masing-masing. Oke, ya. Sepakat ya. Jadi kalau bentuk keyakinan itu biasanya kita siapin itu di awal. Anak-anak punya apa nih? Tempel gitu. Lalu kita rangkum itu jadi satu biasanya. Dan bersifatnya abstrak, universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit aja agar mudah diingat, gak usah banyak Bapak Ibu. Sedikit, ayo guru dan murid saling menghargai, menjaga kebersihan. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Mana guru ini? Dan itu kemarin saya coba di kelas saya Bapak Ibu. Sehingga pada saat masuk anak-anak gak ada yang terlambat karena kita sudah punya keyakinan kelas toleransi 15 menit gitu. Terus anak-anak tanya tuh kalau gurunya terlambat gimana Bu? Kalau gurunya terlambat gimana menurut kalian? Terus ada yang jawab, ya udah gurunya gak usah masuk kelas. Terus dalam ibu senang banget gak masuk kelas. Terus jangan kata teman yang lainnya gitu. Ya udah ibu kasih terlambat. Gimana kalau ibu terlambat maka peraturan yang toleransi itu siapa aja boleh masuk. Gitu. Oh iya bu setuju. Gitu. Nah kemarin kita udah buat tuh kesepakatan kelas keyakinan. Saya motor ya. Oke. Nah sekarang kita masuk yang sisi terakhir nih Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah. Kita pakai yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Kita munculkan dia motivasi intrinsiknya, kesadaran diri sehingga dia punya mandiri dan bertanggung jawab. Karena saya yakin kalau Bapak melakukan posisi kontrol tadi sebagai penghukum nggak efektif Bapak Ibu. Besok pasti anaknya mengulang kembali. Dan ini saya lakukan kemarin ke Teddy. Saya capek malah dia Bapak Ibu. Gitu kan. Bolak-balik dipanggil sampai 100 poin gitu kan. Tapi kemudian saya berubah akan menjadi suatu tadi proses dialog sama Teddy. Dan kalau kamu melakukan ini, nah, dan itu mulai ada sedikit, ya, walaupun saya nggak tahu perkembangannya kan masih panjang. Nah, ada beberapa tindakan yang pertama Bapak Ibu, kita menstabilkan identitas. Apa yang terjadi? Nah, gini Bu, nah, kita dengarkan dulu anak itu cerita, jangan langsung bersadar. Kenapa kamu terlambat nak? Kenapa kamu tidak membawa topi? Maaf Bu, tadi saya bilang topi, saya buru-buru. Saya sudah disiapkan topi, tapi saya langsung buru-buru lari. Kita dengarkan dulu alasan anaknya dengan menstabilkan identitas. Lalu memvalidasi tindakan yang salah. Memang ibu jadi kamu juga posisinya kalau jadi kamu wajar seperti itu. Kita buat wajar. Nanti gini, kita membuat validasi yang salah. Oh maklum bahwa semua orang pasti punya berbuat salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Karena setiap orang bukan malah malaikat. Ya nggak? Kalau ada malaikat nggak perlu ada guru nggak sih? Terus dan terakhir menanyakan keyakinan, yakin kamu, yakin gitu ya. Nah ini jadi menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya nih ya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Kamu berhak marah misalnya. Nah itu adalah menstabilkan identitas. Itu bahasa Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada masalah ke anak, stabilkan dulu identitasnya Bapak Ibu. Oh gitu, wajar lah. Kemudian berdasarkan prinsip perilaku, berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan tertentu. Ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi ada dialog yang memvalidasi ke tindakan yang salah. Dan poin terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kamu yakin bahwa kamu telah memenuhi keyakinan sekolah? Nggak Bu, saya salah Bu, saya tahu saya telah melanggar peraturan. Jadi ada motivasi intrinsik. Jadi intinya gini, segitiga restitusi adalah memancing, membuat anak itu sadar diri intinya, sehingga sadar akan kesalahannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu contoh video
video yang kemarin saya kerjakan bersama anak-anak BCF ya, nah termasuk bisa dikoreksi ya Pak Ridwan. Ini salah satu cara segitiga restitusi. Ya, kalau lebih hanya 3 menit sih. Jalan nggak sih? Oh ya. Oh salah, ini belum sebelumnya ini. Ya. Terus memvalidasi keyakinan yang sama. Dan yang terakhir, apa yang terakhir?
Yang terakhir itu sudah baikan belum? Ya, berarti memberikan keyakinan, buat keyakinan lagi. Nah tadi kalau menstabilkan identitas gimana tuh Bapak Ibu? Nah di mana posisinya? Nah gitu ya. Nah satu lagi. Biar semakin mantap ya Bapak Ibu. Gak seringan. Sekarang ini tayangan yang berikutnya. Ya. Ya begini udah Bu, ada laporan dari grup tiket. Katanya kamu bermain game yang bersama mata pelajaran. Iya Bu. Kenapa? Ya Bu, saya nanti pelajaran disampaikan. Jadi saya kasihkan main game ya. Bagaimana yang paling Bu? Bantuan bagi kepala sekolah untuk rapat. Atas kamu bermain game ya di kelas. Bagaimana kita tugas yang telah disuruh Pak Ridwan? Ya belum selesai sih Bu. Misalnya boleh saya kumpul. Pasti kamu ada alasannya ya. Iya Bu. Apa alasannya? Sebut nanti di materi yang disampaikan oleh Pak Ridwan. Saat kamu bermain game di kelas, apakah itu sudah sesuai keyakinan yang ada di sekolah? Tidak Bu. Kira-kira keyakinan apa yang kamu punya? Mengganggu proses keterangan KBM dan tidak menghormati guru Bu. Menurut kamu, keterangan dalam KBM yang menghormati guru itu penting kan? Penting sekali Bu. Mampu saya salah. Kira-kira kamu apakah mau menyelesaikan masalah ini? Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Saya akan bertanya-tanya kepada tidak saya mengerti dan akan menghormati guru. Kalau pada saat keyakinan ini kamu terulang lagi dan tidak mengerti mata pelajaran kamu, apa yang kamu lakukan? Saya akan memperhatikan proses penyampaian yang dilakukan oleh guru dan tidak akan melakukan hal lain lagi seperti yang sudah saya lakukan, yaitu membuat Pak Ridwan marah dan akan meminta maaf kepada Pak Ridwan. Dan sekarang bagaimana dengan Pak Ridwan? Alhamdulillah Bu, saya sudah ketemu sama Pak Ridwan dan minta maaf. Lalu tugasmu? Alhamdulillah Bu, sudah saya lakukan walaupun telat. Oke ya, Budai, jadi karena tindakan yang tepat dan Ibu harapkan tidak terulang lagi. Oke? Baik Bu. Ya, sip. Siap, terima kasih Bu. Ya, benar lagi. Nah, jadi tadi saya sebelum yang menutup bahwa tadi kita ada 3 restitusi di Bapak Ibu nih. Yang pertama menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kalau tadi dari video yang tadi ya, bahwa tadi gimana mungkin videonya si Desta ada mau ngasih kesimpulan. Desta tadi ngapain dia? Jadi masalahnya apa ya? Oh, tadi handphone ya? Oh iya, handphonenya diumpetin sama si Fadil saat dicajer gitu ya. Terus dianya marah sampai mau menanyakan caranya gitu kan? Gini gitu kan? Ya, nah itu kurang lebih ya Bapak Ibu, ini sebuah skenario. Saya yakin memang bahwa untuk merubah pembelajaran kita terbiasa menjadi lebih baik itu memang harus butuh waktu. Kadang-kadang juga kita nggak sadar karena masih terbiasa pakai yang versi lama. Saya juga begitu Bapak Ibu. Saya kadang-kadang kalau udah melihat bawaannya anak melakukan kesalahan tuh pingin aja bawaannya tuh gemes gitu kan, ya. Tapi ternyata pada dasarnya, oh itu anak itu memang kadang-kadang hati-hati Bapak Ibu, karena pada saat kita menjadi teman, anak-anak bisa manfaatin kita, benar nggak sih? Bisa nggak kalau Bapak Ibu menjadi teman, bisa nggak anak manfaatin? Dia tenang aja, Bu Riri mah gampang kita tinggal bujuk aja, kita rayu dia. Nah,
Jadi memang kita harus hati-hati jangan sampai kita juga terjebak untuk dibujuk siswa. Ya itu Bapak Ibu dari saya bahwa penutupnya dalam penerapan program disiplin positif ya hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik dimanapun guru mampu merefleksikan posisi masalahnya. Tadi ada 5 apa tadi Bapak Ibu? 5 posisi kontrol. 1 apa tadi? Hukum. 2 bersama-sama. 3 4 5 manajer. Bapak Ibu mau yang mana? Benar. Intinya kita siap menjadi manajer buat anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Sebelum ditutup saya akan memberikan pantun. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kehadirannya. Semoga Allah membalas kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhir berkebinan dan global. Gimana kabarmu, Uday? Alhamdulillah Bu, sehat. Ya, silakan duduk. Ya, begini Uday, Ibu mendapatkan laporan dari guru piket. Katanya kamu bermain game ya pada saat mata pelajaran. Iya Bu. Kenapa? Iya Bu, saya tidak mengerti pelajaran yang disampaikan. Jadinya saya kasihkan main game deh. Bagaimana dengan Pak Ridwan? Pak Ridwan dipanggil kepala sekolah Bu untuk rapat. Pantas kamu bermain game ya di kelas. Bagaimana dengan tugas yang telah disuruh Pak Ridwan? Ya belum selesai sih Bu. Di saat yang lain ngumpulin, saya nggak ikut ngumpulin. Pasti kamu ada alasannya ya. Iya Bu, Apa alasannya? saya kurang mengerti materi yang disampaikan oleh Pak Ridwan. Saat kamu bermain game di kelas, apakah itu sudah sesuai keyakinan yang ada di sekolah? Tidak Bu, Kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? mengganggu proses ketenangan KBM dan tidak menghormati guru Bu. Menurut kamu, ketenangan dalam KBM dan menghormati guru itu penting kan? Penting sekali Bu, maaf Bu saya salah. Kira-kira kamu apakah mau menyelesaikan masalah ini? Mau Bu, Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? saya akan bertanya-tanya untuk hal yang tidak saya mengerti dan akan menghormati guru. Jikalau pada saat keyakinan ini kamu terulang lagi dan tidak mengerti mata pelajarannya kamu terima, apa yang kamu lakukan? Saya akan lebih memperhatikan proses penyampaian yang dilakukan oleh guru dan tidak akan melakukan kelalaian lagi seperti yang sudah saya lakukan, yaitu membuat Pak Ridwan marah dan akan meminta maaf kepada Pak Ridwan. Nah sekarang bagaimana dengan Pak Ridwan? Alhamdulillah Bu, saya sudah ketemu sama Pak Ridwan dan meminta maaf. Lalu tugasmu? Alhamdulillah Bu, sudah saya kumpulkan walaupun telat. Oke ya, Ayat Uday. Jadi ini adalah tindakan yang tepat dan Ibu harapkan tidak terulang lagi. Oke? Baik Bu. Ya, sip. Siap. Makasih Bu. Oke, kembali ke kelas ya. Siap.